Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Gisela Evelyn Kartika dengan NIM 216433. Dan saya Marcelinus Dimas Yuga Tatako dengan NIM 216439. Perkenalkan ya, nama saya Ahdiya Saputra, bisa dipanggil Putra atau bisa dipanggil juga Ahdi. Saya berasal dari Bantul, kini tengah menempuh kuliah semester 5 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kenalin, nama aku Yusia Melvin Rolandino, biasa dipanggil Melvin. Aku dari Jakarta, kuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga. Saat ini semester 3. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Badri, biasa dipanggil Badri. Sekarang saya sudah berusia 21 tahun, asli dari Bantul, Jakarta, dan untuk saat ini sudah berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya di jurusan Pendidikan Sosiologi, dan sekarang alhamdulillah sudah semester 5. Itu. Oke, halo semuanya, perkenalin nama aku Cassandrine Veronica, biasa teman-teman atau Sela manggil aku tuh Sandra. Terus asalnya dari Pangkalan Bun sih, tapi domisilinya sekarang lagi di Bandung. Maksudnya aku kuliahnya tuh di Bandung, tuh di Universitas Kristen Maranatha, jurusannya Fakultas Kedokteran Umum. Udah semester 7. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Gazali Puncoro Jati. Aku berumur 21 tahun. Saat ini sedang mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Kedokteran Hewan, S1 Kedokteran Hewan. Saat ini aku sedang dalam proses semester 7 ya. Apakah sebelumnya sudah pernah ke kampus? Iya, pernah. Iya, waktu itu pernah kuliah offline. Jadi aku masuk tahun 2018 sampai 2020 awal itu aku kuliah offline. Terus tahun 2020 sampai sekarang mengalami kuliah online. Pernah itu 3 semester. Kebetulan kan karena aku olahraga, jadi paling ke kampus itu ada urusan kayak latihan gitu-gitu, atau enggak mungkin belakangan ini karena semenjak kalau awal-awal pandemi itu masih belum dibolehin, tapi kan makin kesini udah mulai mereda. Nah itu udah mulai ada kayak kuliah gerak gitu-gitu, udah dibolehin sih ke kampus, tapi masih batas, masih sebagian, nggak semua. Ya, pernah sebelum pandemi semester 1 sama semester 2 kayaknya. Apa masalah perkuliahan yang dihadapi selama pandemi? Awal pertama dari offline ke online ya, memang sedikit kaget sih enggak, cuman kayak kalau dalam bahasa Jawanya itu kayak gampangin lah, maksudnya kayak ngeremehin gitu loh. Kadang nggak konsisten bagi waktu, nggak konsisten sama perkuliahan, apalagi waktu itu masih sibuk di kegiatan lain di luar kampus, jadi ya agak kacau lah di awal. Hampir sama seperti mungkin banyak mahasiswa lain atau mungkin pelajar-pelajar lain, kayak sinyal satu itu, dan yang kedua masalah bagi waktu, karena kuliah online pun itu nggak kayak kuliah offline. Kita memang harus benar-benar bisa bagi waktu, apalagi harus bisa nurunin ego kita. Kalau misal kuliah online, kadang kita masih berantem sama ego kita, aku pengen main dulu, padahal kita masih kuliah, jadi kuliahnya ditinggal karena online. Yang penting ntar tinggal tanya teman. Itu ya kendala sih itu di awal, tapi ya semakin kesini udah bisa teratasi dikit. Kalau hambatan sih udah pasti ya, karena kita dari sekolah, pas masih sekolah dari kelas 1 sampai kelas 12 sampai lulus, itu kan offline ya, di sekolah langsung tatap muka. Tapi pas kita ada pandemi ini jadi asing lah, ibaratnya asing, karena yang awalnya kita mungkin menggunakan HP atau laptop hanya sekedar untuk hal-hal yang tugas-tugas gitu, tapi ini sampai kuliahnya pun kita harus tatap mukanya di Zoom atau di Google Meet segala macam. Nah itu
pasti jadi hambatan kita juga. Terlebih aku sendiri yang di jurusannya olahraga, yang mayoritas itu pasti bakalan banyak prakteknya. Jadi itu benar-benar jadi hambatan juga. Jadi sulit, apa-apa jadi sulit. Tapi ya kita mau nggak mau ya harus adaptasi dengan yang situasi kayak gini kan. Jadi kalau dari aku mungkin kan kebanyakan kayak tugas-tugas praktek, kayak misalkan senam, renang, atletik gitu-gitu kan lebih ke tugasnya itu buat video. Jadi mau nggak mau kita ngembangin kemampuan kita dari buat video sampai ngedit segala macam, ya mau nggak mau kita harus bisa, karena ya dengan situasi kayak gini mau gimana lagi. Jadi kebanyakan sih tugas-tugas aku itu yang praktek terutama ya, itu dibuat dari video segala macam. Kalau untuk yang berbau teori gitu ya nggak ada masalah sih, karena kan sama-sama kita menjelaskan terus kita nerima. Cuma cara kita menerimanya aja itu kita yang masih rada sulit. Ya kita harus lebih fokus. Kita di kampus aja belum tentu bisa fokus, apalagi kita di rumah gitu kan. Benar-benar. Jadi banyak ya entah kita belum siap atau persiapannya kurang lah. Kadang mungkin bisa dibilang kita sambil leha-leha, nggak sambil siap-siap duduk gitu. Pasti itu jadi tantangan juga buat kita, gimana cara kita ngalahin rasa malesnya itu. Apalagi aku kan dalam seminggu itu 3 kali latihan tuh pagi, jam 6 pagi. Jadi mau nggak mau harus bangun jam 5 pagi dan berangkat ke kampus. Nah itu sih aktivitas-aktivitas yang harusnya asik dilakuin pas offline, tapi di online kayak gini jadi terbatas segala macam. Itu kurang lebih kendala-kendala untuk perkuliahannya. Kayak ada satu matkul itu penanganan cedera olahraga. Kalau untuk teorinya kita masih bisa nyerap, tapi kan itu juga butuh terjun ke lapangannya juga, terpakai ke lapangan. Gimana cara kita tahu cara nanganin cederanya, di bagian mananya, itu kan kita juga harus tahu. Nah itu jadi kekurangan dari ini sih, online ini. Kalau kuliah online sendiri terkait kendala itu ada banyak ya, dari baik dari teknis ataupun non teknis. Mungkin dari yang paling krusial dulu yaitu dari segi sarana prasarana. Pertama, di sini kan aku kuliah di bidang medika. Nah itu tuh setidaknya kan setelah lulus nanti kita harus menangani pasien. Nah di sini kita tuh cuman hanya disediakan video dan juga materi, tidak hands on langsung. Nah sedangkan di situ kendalanya kami tuh kurang mengenai hal tersebut. Jadi ya gimana caranya kita tuh harus cari sendiri gitu. Terus kemudian berhubungan dengan online offline gitu, salah satunya yaitu jaringan. Kadang tuh jaringan tuh jelek, apalagi dari aku yang sedikit pesisir itu, misal kalau lagi hujan atau mati listrik itu kadang tuh hilang, bahkan nggak bisa ikut kelas. Terus kadang juga telat ngumpulin tugas karena jaringan hilang. Tapi itu bisa dimaafkan oleh pihak fakultas ataupun dosen, karena jaringan tiap daerah kan berbeda-beda. Awal karena baru pertama kali ya dari kuliah offline terus langsung ke kuliah online tuh, awal-awal tuh kaget, sempat kayak drop gitu nilai aku karena penyesuaian juga. Terus dari dokternya juga kayak kita ujian itu tuh beda sama kayak kita ujian pas offline kayak gitu. Terus perbedaan kebiasaan juga sih kan. Kalau misalnya offline mungkin kita bisa ketemu sama teman-teman, terus ngobrol, belajar bareng gitu kan. Pelajaran juga beda banget ya, apalagi kayak kami kedokteran sendiri gitu, lebih banyak prakteknya. Terus kita ada pelajaran yang mesti harus lihat kayak mayat. Kalau kami nyebutnya di kedokteran itu kadaver, harus ngeliat kadaver. Terus kalau ada praktek kayak histologi, kita ngelihat jaringan, itu kan perlu mikroskop kan. Di rumah nggak punya mikroskop, terus kita nggak bisa ngelihat mayat gitu, masih kita harus beli mayat gitu kan. Jadi penyesuaiannya di situ
Jadi awal-awal sih bukan cuma aku, tapi teman-teman aku juga awal-awal tuh nilainya drop banget gitu di blog-blog yang waktu kita online itu sih. Penyesuaian diri juga. Terus tiap kampus tuh beda-beda kan peraturannya gitu. Apalagi semakin kita online tuh semakin kayak dosen itu pasti mikir nih anak pasti banyak melakukan cara untuk melakukan hal-hal kecurangan gitu lah ya istilahnya gitu. Jadi peraturan dan striknya tentang peraturan itu tuh semakin berat gitu menurut aku. Jadi kayak dari situ juga sih yang terhambat gitu. Kadang kita ngerasa kalau kita tuh sebenarnya tuh jujur, tapi ada gerak-gerak kita yang serasanya itu nggak jujur deh gitu. Jadi itu jadi hambatan juga sih menurut aku. Terus juga jaringan juga nggak sih? Parah. Jaringan tuh berpengaruh banget sama ujian. Jadi kalau misalnya aku pernah ya waktu ujian tuh benar-benar kayak jaringan semuanya tuh kayak down banget gitu loh di kosan aku. Jadi kan di kosan aku itu kita tuh berbagi jaringan kan sama teman-teman. Sedangkan kami satu kos tuh anak kedokteran semua, otomatis kalau ujian barengan kan. Ya. Jadi jadi di situ sih yang aku tuh buat kayak aduh stres banget gitu. Apalagi kalau udah ujian lisan, jaringan udah nggak bersahabat, itu udah dokternya udah kayak ini anak udahlah dapat nilainya tuh jelek gitu loh dikasihnya. Karena kita nggak bisa jawab, namanya juga kita ujian lisan, otomatis apa yang dokternya tanya ke kita harus jawab secara spontan kan. Nah kalau misalnya jaringannya terhambat gitu, pasti kan ya kita nggak bisa jawab pertanyaan dokternya gitu. Terus berpacu sama waktu juga kan. Jadi setiap ujian kan pasti berpacu sama waktu. Kalau misalnya kita lama ngurusin jaringan, pasti waktu kita tuh banyak terbuang. Nah itu tuh juga jadi hambatan sih, karena kalau kita ngerjain sesuatu itu kan perlu waktu kan ya. Kalau kita ngurusin jaringan mulu, gimana kita ngerjain ujian kita gitu. Bener banget. Untuk masalah kuliah online ya, saya punya problematika. Yang pertama itu sinyal, jaringan. Terus yang kedua itu ada pemadaman listrik. Ini mengganggu sekali ya buat saya. Terus yang terakhir itu kalau saya itu referensi buku. Jadi untuk sinyal ini benar-benar ya tergantung sama kartu sama jaringan ya. Kalau sinyal buruk kan kita kadang terkendala nih, kayak videonya berhenti atau suara terputus gitu. Kita ketinggalan pembelajaran. Terus kita harus cari sinyal dan sebagainya. Terus yang kedua soal pemadaman tadi. Saya pengguna komputer di sini, jadi ketika listrik padam ini benar-benar menyebalkan. Saya tidak bisa harus berganti device atau sebagainya. Kemudian untuk buku di sini karena kita di rumah saja, jadi referensi buku di saya itu kurang. Untuk mencari keluar ke perpustakaan itu jarang bisa untuk dilakukan gitu. Oke. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada? Kalau terkait seperti yang materi tadi, itu saya ataupun teman-teman tuh biasanya mengikuti kayak internship gitu sih, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Misal semester ini kita ingin belajar itu lebih, itu biasanya daftar magang di tempat-tempat kayak ingin tahu lebih dalam mengenai bioteknologi, nanti bisa mendaftar internship di BPVET seperti itu, atau kalau tertarik di kesehatan masyarakat nanti bisa ke RPH atau RPA, atau yang tertarik di seperti birokrasi nanti bisa daftar internship di Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian, khususnya di peternakan dan kesehatan hewan. Kalau terkait jaringan sendiri, kalau aku ya, kalau yang jaringan lagi jelek-jeleknya, itu antara dua opsi. Yang pertama, itu ke rumah saudara. Nah, kalau misal di rumah saudara itu masih sama, bisa masih jelek, itu
aku biasanya langsung ke kampus. Soalnya kampus misalkan di sana wifi tetap hidup kan ya 24 jam. Nah itu aku masih bisa ke sana. Berarti jauh banget ya Mas dari rumah Mas Bantul bagian selatan sampai ke kampus tengah kota. Cuma buat kuliah gitu. Wow. Ya lumayan. Kalau kalau buat kuliah sih eh, masih ada itu ya, masih dosennya masih mau memaafkan. Tapi kalau misal praktikum, nah itu yang jadi masalah. Kalau misal skip itu nanti bisa harus ngulang tahun depan. Jadi mau nggak mau ya harus cari usaha. Untuk cara mengatasi ya, untuk sinyal yang pertama, saya harus mobilitas nih. Saya ke rumah saudara, kalau nggak ke WiFi ID. Tapi di WiFi ID juga ada masalah lain sih yang timbul, seperti bising, karena suaranya itu ada banyak orang kan, sama dekat dengan jalan. Untuk mati listrik sendiri sih, pemadaman listrik ini, cara mengatasinya saya pakai device lain, misal kayak HP atau laptop. Dan yang terakhir, soal referensi ya, saya cara mengatasinya itu pakai referensi digital. Kita pakai online kayak ePrint dan sebagainya gitu. Itu masih diperbolehkan sih kalau di universitas saya. Caranya, yang pertama dari yang mana dulu nih, yang susah sinyal atau cara bagi waktu? Susah sinyal deh. Oke, susah sinyal. Oke. Kalau susah sinyal ya waktu pertama kali di rumah belum ada wifi, ya harus bolak-balik dari rumah ke wifi corner itu di daerah Bantul Kota, dan itu waktunya ya kurang lebih 20 menit lah untuk sana. Itu kalau masalah susah sinyal, atau mungkin nyari kafe yang dekat gitu, terus kuliah di kafe gitu ya. Itu salah satu cara saya buat nanganin yang susah sinyal itu. Kalau untuk yang bagi waktu ya mesti harus bisa punya jadwal tersendiri di tiap harinya. Kayak misal hari Senin mau fokus apa nih, kuliah atau yang lain. Kayak misal kalau ada kerjaan ya kerja, kalau kuliah misal kuliahnya emang sibuk banget dan itu kuliahnya yang penting semua, ya komit di kuliah untuk Senin. Hari berikutnya ya buat jadwal lah. Kalau bisa pun tiap hari buat jadwal to-do list. Nah itu yang masih tak usahakan sampai sekarang. Mungkin kalau ada teman-teman yang kayak susah ngerjain tugas atau mungkin masalahnya susah memahami apa yang disampaikan dosen atau pembimbing ke kita, itu tergantung dari kalian masing-masing gitu loh. Kalian belajar kuliah itu benar-benar kajian atau enggak, atau kalian mau ngulik enggak apa yang disampaikan oleh pembimbing kalian, itulah yang mesti ditingkatin gitu loh. Kalaupun nggak paham karena nggak suka sama pelajarannya atau mata kuliahnya, ya itu beda cerita ya. Tapi ya kalau bisa ya itu udah tanggung jawab kalian yang ngambil mata kuliah itu kan, kalian mendapatkan pelajaran itu. Ya kalaupun nggak suka, setidaknya kalian coba pahami lah. Kulitnya aja nggak apa-apa. Cara ngatasinnya ya, kayak yang tadi aku bilang kan, kita berarti harus bisa cepat-cepat adaptasi sama situasi kayak gini. Entah itu dari mungkin awal-awal kita masih suka males-malesan, kayak ya udahlah online ini kita nggak usah perlu siap-siap kayak offline segala macam untuk persiapin diri, kayak dari kita harus pakai kemeja segala macam. Mungkin awal-awal masih nyepelein itu, terus kayak makin ke sini kayaknya kita harus anggap online ini seperti offline. Jadi nggak bisa kita leha-leha kayak sambil rebahan. Itu kan anak-anak zaman sekarang pasti ya udah nggak jauh-jauh dari rebahan lah. Benar. Mungkin ya udah capek sama tugas, apalagi tugas-tugas yang teori segala macam. Tapi terus ngesampinginnya ke situ. Nah itu kayaknya harus dikurangi. Kita harus lebih adaptasi sama situasi kayak gininya. Dan aku pribadi untuk sekarang sih udah mulai bisa adaptasi, ditambah kan udah mulai sering ke kampus juga, jadi dan aturan kampus juga udah mulai ada yang
ngebolehin kita perkuliahan tatap muka langsung di kampus, tapi itu masih terbatas. Jadi udah mulai mengurangi lah. Dan salah satu caranya juga ya kita tetap patuhin protokol kesehatan, jaga jarak gitu segala macam, dan itu udah mulai diterapin sih di kampus. Mungkin ya walaupun nggak terlalu sepi-sepi amat ya kayak pas online, jadi udah mulai enak lah, udah mulai lebih ke arah mau ke normal lagi gitu sih. Aku ya mengatasi hambatan itu yang pertama dari si hambatan yang pertama dulu ya, yang aku ngerasa kalau peraturan dan lain-lain tentang ujian juga semakin susah gitu kan. Ya berubah sih pola belajar aku gitu. Sebetulnya aku lebih senang sih online karena aku tuh orangnya audiovisual, jadi aku lebih mudah menangkap segala sesuatu itu melalui gambar, suara gitu. Terus tapi kalau misalnya di kedokteran kan kebanyakan praktikum. Jadi kita butuh media untuk belajar, maksudnya kayak Maya tadi, terus mikroskop gitu kan. Jadi caranya adalah dokter-dokter aku tuh pinter-pinter. Jadi ternyata ada beberapa website yang bisa kita akses, yang salah satunya misalnya kita butuh mikroskop nih, tapi nggak ada di tempat kita gitu. Jadi dokter itu ternyata dia punya sebuah website yang isinya tuh sebenarnya itu tuh kayak seolah-olah tuh seperti mikroskop digital gitu. Jadi kita bisa ngelihat jaringan seseorang itu lewat laptop, media seperti itu. Jadi kita mau geser-geser, kita mau ngezoom itu tuh bisa banget gitu, sama kayak kita ngeliat mikroskop biasa gitu sih. Terus kalau yang kedua tentang jaringan, sebenarnya itu nggak bisa kita handle ya, karena urusan jaringan dan lain-lain. Tapi kita tuh dikasih keringanan gitu. Misalnya jaringan kita tuh lagi nggak bisa atau gimana tuh, kita tuh disuruh untuk memberitahu kepada pengawas ujian gitu. Kalau misalnya jaringan kita itu lagi down, terus dikasih di screenshot dan lain-lain, jadinya ada dispensasi gitu. Jadi itu sih. Pesan untuk mahasiswa baru. Teman-teman maba, pokoknya semangat aja. Aku dengar-dengar sih udah mulai menurun ya COVID. Mudah-mudahan kalian nggak ngerasain seperti yang aku rasain. Terus patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa pakai masker dan lain-lain. Terus juga tetap semangat sih menurut aku, karena online ataupun offline gitu. Kalian kuliah, kalau kalian tetap semangat nggak ada pengaruhnya sih sama nilai, sama aktivitas kalian. Saran untuk teman-teman yang masih kuliah online, mahasiswa tergolong baru ya mungkin ya. Oke. Bagi waktu, kalian pasti harus selalu bisa bagi waktu, bagi prioritas kalian setiap harinya itu hari ini hari apa. Jadikan itu kayak kebiasaan. Jangan ngeremehin gitulah. Apalagi jangan sampai kalian kuliah tapi akun kalian ada di Zoom tapi pikiran atau jiwanya kemana gitu. Terus tahu-tahu off cam gitu. Cuman kayaknya dengerin tapi nggak mahamin gitu. Nah itulah saran dari saya. Kan aku hampir sama lah sama kalian, kita masuk di situasi pandemi kayak gini, kita nggak langsung nerapin offline. Mungkin lebih ke kita harus ngelatih rajinnya kita lagi sih. Mungkin belakangan ini kita lebih banyak di rumah, lebih banyak penatnya, dan kita udah lama nggak ngerasain gimana suasana di kampus secara langsung. Kita mungkin harus mengubah rasa niat kita lagi untuk bisa kuliah, karena kan beberapa bulan lagi atau mungkin semester depan ada yang udah mulai offline kan. Jadi mungkin kan kalian nggak terlalu lama, kalau aku sih kan udah hampir mau 2 tahun, jadi kayaknya harus mulai rajin-rajin lagi deh ngapa-ngapain, biar nanti pas udah kalau offline nggak kagok lagi kan untuk offline-nya. Mungkin ya lebih
tingkatin lagi rasa ya mau belajar, terus kayak tiap ada tugas nggak ditunda-tunda. Nah kan, karena kan kuliah tuh nggak melulu soal pelajarannya, SKS-nya ya, karena di kuliah tuh lebih banyak tugasnya kan. Ya. Kita pas perkuliahannya mungkin sebentar. Kalau dibanding sama sekolah, kita lebih banyak tatap mukanya, tugasnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau di kuliah kan kebalikannya. Nah itu cara kita adaptasi sama itu, mungkin kita dulu ngira, kita di sekolah aja sehari beberapa jam tatap muka aja kita biasa aja. Terus mikirnya, yaudah ntar lah di kuliah pasti lebih santai. Kebanyakan kan kayak gitu. Ya benar-benar. Makanya Ya. kebanyakan anak-anak SMA tuh, aku harus cepet-cepet kuliah lah gini. Kayaknya enak kuliah pakai baju bebas segala macam. Kan yang dilihat itu. Iya. Tapi nyatanya pas udah masuk, pusing segala macam sama tugas apa, walaupun tatap mukanya pas ngasih materinya sedikit, tapi kita dituntut untuk bikin tugas yang banyak yang kita harus explore dari diri kita sendiri. Ini gimana cara menjelaskan ini, cara ngerjain ini segala macam. Lebih jadi adaptasi dari sistem siswa ke mahasiswanya itu mungkin harus lebih dipercepat ya. Karena selain dari cara belajarnya dan lingkungan kampusnya, lingkungan siswa sama mahasiswa itu kan beda. Kita nggak, kalau di sekolah mungkin kita bisa kenal semua siswa, jadi kita bisa ngebaur. Mungkin kalau di kuliah, bahkan kita satu kampus pun belum tentu kenal. Jadi kita harus pinter-pinter cari teman yang bisa kita ajak bareng dari awal sampai akhir. Mungkin nggak usah terlalu banyak, tapi itu bisa ngebuat lingkungan kita itu sehat. Jadi dari semester 1, 2, 3, 4 sampai nanti kita lulus, kita bisa bareng-bareng dan ngecapai suksesan bareng-bareng mungkin. Walaupun itu di bidangnya masing-masing ya. Itu sih. Sekian video wawancara dari kelompok 6. Bila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa.